Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya. Pada malam ini kita bisa melanjutkan taklim dengan tema hidup damai dan mulia dengan sholat yang khusyuk. Pada pertemuan bulan yang lalu kita membicarakan tentang nikmat sholat merupakan nikmat yang tertinggi karena dimulai melalui proses indera yang keenam. Ini berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan kita termasuk dalam ibadah sholat, ibadah yang sangat tinggi nilainya untuk kenikmatan dunia dan akhirat. Pada malam ini akan dilanjutkan supaya kita betul-betul merasakan ketika sholat sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama hadis tentang bahwa orang yang sedang sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pahami secara psikologis, sungguh suatu kehormatan dan kemuliaan kalau seorang hamba yang hina dan rendah ini bisa ketemu dengan Allah yang maha besar, maha dan mulia. Untuk inilah kita harus mencoba memahami dan memposisikan begitu kita sholat, kita sedang betul-betul merasakan sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 396. Dari sahabat Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza kana fi sholati fa inna ma yunaji rabbah fala yabzuqanna baina yadayhi walangan yaminihi walakin yasarihi aw tahta qadamihi. Yang artinya Nabi bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, idza kana fi sholati, ketika dia sedang melakukan salat, fa innama yunaji, maka sungguhnya dia sedang menghadap, berdiri di depan Rabbnya, di depan Tuhannya. Fala yasukonna, maka janganlah dia kemeludah baina yadayhi, di depan, an yaminihi, atau sebelah kanannya, walakin dengan yasari, tapi meludahlah ke sebelah kiri, atau tahta qadami, atau yang ke bawahnya. Dan satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja anin nas wa hum yusalluna wa qad alat aswatuhum bil qiraah faqala innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunaji wala syarbadukum ala batin bil qiraah. Yang artinya innal musalli, sesungguhnya orang salat itu, yunaji rabbahu, sedang bermunajat, sedang menghadap rabbahu, Tuhannya, falyanzur bima yunaji, maka perhatikan, renungkan, pahami apa yang sedang ia hadapi di depan Tuhannya. Demikianlah indahnya bahwa sholat itu merupakan posisi
seorang hamba yang mulia karena bisa bertemu dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, Pengasih dan Penyayang, yang tiada pernah henti memberikan kenikmatan kepada kita. Bahkan Dia sudah menyediakan kenikmatannya lebih banyak di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka supaya betul-betul kita merasakan ketika sholat sedang hadap Allah, maka para ulama telah menuntun supaya kita faham dan memposisikan diri bahwa sholat itu adalah tawajjuhul qalbi ilallah. Ketika sholat kita menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mufattahatun bitakbir, yang menghadap hati kita kepada Allah dimulai dengan bacaan takbir. Waqwalun waf'al, dan setelah takbir juga ada beberapa perbuatan dan bacaan-bacaan wayab ngathu fihi jalala azamati, dan gerakan dan bacaan tadi kita akan bisa merasakan kebesaran Allah, keagungan Allah, wa kamalihi kudrati, dan kesempurnaan kekuasaannya. Hal inilah hati akan dikatakan wa yajlibu khauf ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita sudah bisa merasakan kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta, keagungannya dan kesempurnaannya, akan tumbuh dalam diri kita rasa khauf, rasa takut, rasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini muhtamatun bitaslim. Setelah kita berkomunikasi dengan sebuah pertemuan yang penuh keagungan, rasa rendah diri, salat itu diakhiri dengan salam. Begitulah kita dikatakan ibadah yang sangat mulia, karena kita menghadap dengan lahir batin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, betapa mulianya dalam sholat. Tidak hanya menghadap, Allah menyatakan ketika sholat langsung Allah memberikan jawaban. Terutama ketika seorang sholat sedang membaca Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Qasamtu sholat, saya telah membagi dalam sholat. Allah membagi dalam sholat. Baina abdi wa baini nisfain, antaraku dan antara hambaku dengan dua bagian. Fanisfu hali abdi, sebagian di dalam sholat itu untukku dan sebagian yang lain untuk hambaku. Wali abdi, dan bagian untuk hambaku masa'ala, apa yang ia minta. Yaqulul abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba yang sedang salat mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara seluruh alam. Ketika hamba baca ini, merasakan kebaikan-kebaikan Allah yang terbentang di alam semesta ini, seorang hamba memujinya, mengaguminya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Maka ketika membaca Al-Fatihah ini dibaca pelan-pelan, direnungkan, kemudian tunggu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat berikutnya, hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Yaqulul ngabdu, ketika sholat kita mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan kasih sayangnya, tanpa kita minta, semua yang menjadi kebutuhan
untuk kita bisa merasa sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat sudah disediakan tanpa diminta untuk kita bisa merasa senang. Bahkan lebih dari itu, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim kita menyanjungnya. Kita sebagai hamba Allah yang paling bahagia adalah kita ini diberikan kemudahan untuk melaksanakan taat dan patuh kepada Allah sebagai wasilah sarana kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Kalau kita baca ayat ini, banyak orang-orang yang diberikan kenikmatan yang banyak, tetapi mereka berat untuk beribadah. Maka kita dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, kita menyanjungnya dengan kasih sayang Allah. Kita merasa senang bisa beribadah, tapi kita akan merasa gembira sekali dengan ibadah ini. Kita ada harapan kenikmatan yang abadi. Maka kita menyanjungnya dengan kasih sayang Allah yang begitu besar namanya. Allah mengatakan, Yaqulu azza wa jalla asna abdi. Kemudian mengatakan, hambaku sedang menyanjungku. Kemudian berikutnya seorang hamba ketika sholat mengatakan Maliki yaumiddin. Seorang hamba ketika sholat membaca Maliki yaumiddin. Artinya Allah adalah Raja yang menguasai di hari pembalasan. Maka di dalam hal ini seorang hamba mengakui satu-satunya yang menentukan di hari pembalasan, yang penuh keadilan membicarakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kita merasakan Allah satunya Malik, Raja dunia dan akhirat. Raja yang agung, yang Al-Hayyu Maha Hidup. Semua raja, presiden di dunia mati, tapi Allah Al-Hayyu. Allah adalah Maha Hidup yang sempurna. Hidup yang tidak akan mengalami mati. Maka kita merasakan Malik Yaumiddin, kebesaran Allah. Dialah satunya penentu kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Karena kita menyadari Allah Maha Agung, maka Allah menjawab di sini mengatakan majadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Kemudian selanjutnya seorang hamba ketika salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini ikrar. Iyyaka na'budu, seorang hamba setelah menyadari Allah dengan pujiannya, Allah dengan kasih sayangnya, Allah dengan kebesarannya. Di sini Allah seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu. Ikhlas tumbuh dari dalam hati bahwa kami laksanakan ibadah, sholat, ibadah yang lain semata-mata karena Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini sadar hamba manusia yang lemah bisa beribadah hanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fadil ayat inilah baini wa baina abdi, yang menjadi pemisah antara aku dan hambaku. Wali abdi, dan untuk hambaku masalah apa yang ia minta. Kemudian seorang hamba melanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini adalah sebuah permohonan yang sangat agung yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita, yang mendasar menjadi kebutuhan seorang hamba akan bisa mendapatkan nikmat Allah dunia dan akhirat.
Inilah sebuah hadis qudsi yang menunjukkan betapa mulianya ketika seorang hamba sholat sedang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Allah apa yang dia minta akan diberinya. Dan satu petunjuk permintaan yang sangat besar dan mulia adalah kita mohon diberikan petunjuk jalan yang lurus. Jangan sampai hidup kita ini menempuh jalan, yaitu jalannya orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat, yang dia tidak akan menemukan kenikmatan Allah di dunia, apalagi nanti di akhirat. Berkaitan dengan hadis qudsi tadi, maka di dalam sholat membaca surat Al-Fatihah ini ayatan bi ayatin, dibaca ayat demi ayat. Artinya setiap ayat kita berhenti sejenak untuk mendengarkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tadi, ta'awudz dan basmalah yang sering kita baca untuk memulai surat Al-Fatihah tidak termasuk di dalamnya. Kita ketahui isti'adzah atau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, adalah dibaca setiap kita akan membaca Al-Quran. Termasuk juga isti'adzah adalah dibaca di dalam sholat adalah ketika sholat karena ucapan ini ucapan mengandung kekuatan membentengi diri manusia dari segala macam keburukan dan bahaya dunia dan akhirat. Inilah pentingnya ta'awudz. Sedangkan setelah baca ta'awudz, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yang kita kenal, yaitu dan basmalah yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau ta'awudz membentengi diri dari segala macam keburukan dan bahaya yang menimpa kita, maka basmalah adalah kebalikannya. Dengan membaca bismillah, Allah akan berikan segala kebaikan kepada kita, memberikan sesuatu yang bermanfaat baik di dalam salat maupun di luar salat. Maka dalam dialog tadi kita akan dialog dimulai dengan surat Al-Fatihah. Namun di dalam sholat kita tetap membaca ta'awudz dan basmalah sebagai dasar kita dibentengi dari segala kejahatan dan diberikan fasilitas segala kebaikan akan masuk dengan basmalah. Kemudian ta'awudz ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau nanti kita ada bermacam-macam, dibaca setiap memulai surat Al-Fatihah. Setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah dimulai dengan ta'awudz. Dasarnya adalah secara umum, wa idza quri'al Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila Anda membaca Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di luar sholat saja kita diperintahkan, apalagi di dalam sholat yang setan begitu gencarnya menggoda kita. Maka pada dasar inilah bahwa setiap akan memulai surat Al-Fatihah kita membaca ta'awudz, yaitu bacaan untuk mohon perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita lihat dalam tuntunan yang diajarkan oleh Nabi, ta'awudz itu bermacam-macam. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami sampaikan 3 macam ta'awudz. Yang sering dan sudah biasa kita baca adalah ta'awudz
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini sudah terbiasa dibaca dari anak-anak sampai orang tua. Ternyata tidak hanya itu ta'awudz, ada yang lain, yaitu ada bacaan a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Jadi pada ta'awudz yang kedua ini ada tambahan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Jadi setelah a'udzubillah ada tambahan as-sami'il alim, Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini semakin mantap karena ketika kita membaca di dalam sholat maupun di luar sholat, Allah mendengar suara kita, suara yang keras maupun suara yang pelan, bahkan yang di batin sudah didengar oleh Allah. Makin semakin mantap kita sedang mohon perlindungan kepada Allah yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah kepada seluruh makhluk itu adalah pengetahuan yang sempurna dengan ilmunya. Allah maha mengetahui, maha memahami apa yang ada dalam hati seluruh manusia. Ya, apa yang menjadi kebutuhan manusia Allah mengetahui dengan jelas dan gamblang. Karena dengan pengetahuan itulah Allah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan manusia. Kalau kita dengar ayat ini, subhanallah, Allah mengetahui seluruh hati manusia setiap saat. Misalnya dalam ibadah, ikhlas atau riya. Hati manusia yang syukur atau kafir, Allah ketahui dengan jelas dan gamblang. Termasuk ketika kita berdoa, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Allah mendengar dan mengetahui keadaan kita, keadaan setan, seluruh yang ada di permukaan bumi. Maka luar biasa, kita akan kagum dengan kesempurnaan dan keagungan Allah untuk melindungi diri kita dari godaan setan. Dan ada ta'awudz yang terakhir, ini ada tambahan lagi. Setelah setan ada tambahan min hamzihi wa nafihi wa nafsi. Yang jadi ta'awudz yang ketiga adalah a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafihi wa nafsihi. Yang artinya a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah as-sami'il alim yang maha mendengar dan mengetahui minasyaitonirrajim dari godaan setan yang terkutuk min hamzihi dari gangguannya, wa nafkihi kesombongannya, wa nafsihi dan syairnya. Sebagai penutup dari 3 ta'awudz ini perlu kita ketahui bahwa setan itu tidak pernah berhenti menggoda manusia. Apa sih godaan setan? Godaan setan adalah membuat manusia itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang baik ini, setan itu tidak senang ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah itu dengan suasana hati yang khusyuk, rendah hati dewan Allah. Maka setan dengan segala macam bala tentaranya, dia mengerahkan bagaimana ketika berdiri di hadapan Allah, dia suasananya tidak khusyuk, tidak khudu, tidak tawadhu. Maka dikatakan di sini dalam doa tadi kata min hamzihi, setan tidak pernah berhenti akan mengganggu manusia.
Wa nafhi, dengan kesombongan. Kata nafah kalau dalam bahasa Arab itu secara bahasa begini, mengeluarkan suara dari dua bibir tanpa menggerakkan lidah, begini, atau menyembul coro Jawa ini. Kemudian wa nafsihi adalah mengeluarkan lidah kemudian menarik suara dengan cepat. Ini kita ketahui bahwa setan menggoda kita satu dengan membisikkan supaya kita ini memiliki sifat sombong. Sulit mengenang kebesaran Allah, tapi kita akan justru membanggakan diri kita sendiri. Yang terakhir dengan lagi bahwa setan akan senantiasa membisikkan ke dalam diri kita. Bisikan-bisikan yang membuat kita di dalam sholat itu sulit mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam memahami doa a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, supaya kita betul merasa sedang di hadapan Allah yang maha agung, maha besar, maha kuasa, pengasih dan penyayang. Dipesankan dalam ini kita harus kuat-kuat mengikat hati kita, akal kita dengan bacaan Quran yang ada di dalam sholat. Mengikat dengan kuat pikiran dan hati kita untuk mengingat, memahami apa yang ada di dalam bacaan sholat. Insya Allah dengan demikian bagian kita bisa mengusir godaan setan yang tidak pernah berhenti menggoda kita. Insya Allah kalau ini sudah bisa kita laksanakan, maka ketika kita sholat, dimulai dengan kita merasa sedang di hadapan Allah. Bacaan-bacaan yang kita baca tetap kita membuat ingat kepada Allah, ingat kebesaran Allah, ingat keagungan Allah. Inilah yang dikatakan posisi kita berdiri dalam sholat, kita betul merasa sedang menghadap Allah. Insya Allah dengan demikian mengawali sholat yang kita laksanakan nanti bisa dengan sholat yang khusyuk, yang pada akhirnya kita seperti Nabi, qurratu aini fis sholah, hatiku menjadi tenang dan damai ketika sedang melaksanakan sholat. Karena hati yang tenang dan damai adalah merupakan indera keenam, indera yang sempurna di dalam diri kita, yang kenikmatannya dibandingkan dengan panca indera jauh lebih tinggi. Seperti kemarin kami sampaikan, mata kita bisa merasakan kenikmatan indahnya pemandangan sebatas ketika mata kita bisa melihat apa yang di depan kita ada cahaya dan pemandangan yang indah. Tetapi mata kita tidak bisa melihat apa yang di belakang kita, apa yang di kanan kiri kita, apa yang di atas kita, apa yang di bawah kita, kecuali kita harus menoleh. Tetapi mata hati kita bisa merasakan nikmat dan indahnya nikmat Allah yang telah kita lalui. Nikmat-nikmat Allah yang sedang proses dan yang akan datang. Itulah nikmatnya indera keenam yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu saat proses, tetapi bisa menikmati, mereproduksi bahasa kita, menimbulkan kembali kenikmatan yang telah kita lalui, yang begitu banyak kita aktualkan, kita hangatkan ketika sholat, nikmat Allah yang luar biasa.
menjadi aktual. Bahkan lebih dari itu dengan sholat. Dengan mata hati, dengan cahaya iman, kita akan bisa merasakan indahnya surga yang akan kita capai dengan membaca ayat-ayat Quran yang menggambarkan indah dan nikmatnya surga. Maka semua itu kita mulai ketika sholat, hati kita betul-betul sedang yunaji, merasa saya ini sedang di hadapan Allah yang selama ini telah memberikan kenikmatan. Dari dulu sekarang bahkan Allah telah menjanjikan kenikmatan yang sempurna kelak nanti di alam akhirat. Semoga Allah memberikan pada kita. Marilah kita biasakan ta'awudz yang 3 macam. Kita biasakan setiap Al-Fatihah kita baca dengan bervariasi. Syukur dengan ketiga-tiganya kita baca tiap sholat, yakin kita akan merasa beda ketika sholat yang sudah diatur, dibuat sedemikian rupa. Seakan sholat yang khusyuk, mengusir godaan setan. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Insyaallah dengan demikian kita merasakan sholat kita setiap hari senantiasa menuju kepada kebaikan-kebaikan dan nikmat Allah akan berikan pada kita dengan sholat yang khusyuk. Semakin hari semakin kita rasakan nikmat Allah, semakin banyak dan semakin tinggi nilai mutunya dalam diri kita. Akhirul kalam, billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.